Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisi ada Ari Hasi Holan, Aulia Rahma Radita, Ferdiawan Listianto, Indah Kirana Putri, Iyad Fajar, Johannes Hebenhezer, Panji Huzul Bestrianto, dan saya Puji Nuga Ridwan. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul materi Internet dan Revolusi Teknologi. Kami mengambil dari beberapa macam bahan kajian, terutama ada sejarah internet, internet sebagai media komunikasi interaktif, perkembangan internet di Indonesia, istilah-istilah penting di internet, dan zona internet. Maka dengan itu, untuk pengisian materinya akan diisi oleh rekan saya selanjutnya. Dipersilakan. Pengertian internet. Secara umum, internet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Internet menurut para ahli Ono W. Purbo Prihatna tahun 2005, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi berlangsung efisien dengan menyambungkannya ke beragam aplikasi. Sejarah internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANet, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US Department of Defense, membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANet hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANet diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANet kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANet dipecah menjadi 2, yaitu MILNet untuk keperluan militer dan ARPANet, Advanced Research Project Agency Network, baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sebagai media komunikasi interaktif. Sebagai media komunikasi yang interaktif mempunyai peranan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Sifat internet sebagai media komunikasi adalah transaksional dalam artian terdapat interaksi antar individu secara intensif atau terus-menerus dan ada umpan balik atau feedback dari antar individu dalam setiap interaksi tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antara individu dengan mempertimbangkan untung atau rugi dalam setiap interaksi. Komunikasi dengan menggunakan media internet secara teknis dan fisik merupakan fenomena baru dalam proses komunikasi yang dilakukan manusia pada akhir abad 20 dan telah menjadi bagian integral dari masyarakat, pendidikan, industri, dan pemerintahan. Secara akademis, komunikasi bermedia internet merupakan konsep dan area studi yang relatif masih baru dan belum banyak yang tersentuh.
Pixiveri secara general mendefinisikan komunikasi bermedia internet sebagai interaksi secara interpersonal yang dihubungkan oleh komputer yang meliputi komunikasi asinkronus dan sinkronus melalui fasilitas dalam internet. Level dan konteks komunikasi bermedia internet, meskipun dalam aktivitas dan proses komunikasi bermedia internet adalah pertukaran data melalui komputer, namun tetap melibatkan manusia sebagai pemberi konteks atau situasi pada aktivitas dan proses komunikasi tersebut, yang meliputi konteks individual, grup, organisasi, massa, dan sosial. Konsep-konsep komunikasi dalam email, secara term proses komunikasi bermedia internet, jenis komunikasi dalam email berbentuk synchronous communication. Artinya pengirim pesan dan penerima pesan tidak berada dalam tempat dan waktu yang bersamaan. Kita masuk ke jenis media sosial, teman-teman. Di sini bisa dilihat ada 6 tepatnya jenis-jenis media sosial. Yang pertama adalah email. Yang seperti kita ketahui bahwa kemunculan internet dari awalnya tahun 2008 merupakan salah satu aktivitas internet yang paling populer atau paling banyak yang digunakan oleh masyarakat di dunia. Terus yang kedua yaitu mengenai sosial ataupun situs jaringan. Membangun jaringan di antara penggunaannya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, ataupun video. Nah, ini biasanya masyarakat menggunakan aplikasi untuk membantunya komunikasi ke seorang yang jauh jaraknya. Bisa menggunakan WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga, jenis media sosial yang ketiga adalah papan diskusi. Papan diskusi dan formulir web adalah salah satu fungsinya memberikan informasi yang berguna tentang berbagai topik khusus. Bisa mengenai diskusi, forum-forum diskusi, terus webinar ataupun yang lainnya. Terus yang ruang chat adalah berlangsung secara real time antara 2 orang atau lebih. Terus ada blog juga atau microblog. Di sini berisi postingan pendek ataupun tulisan-tulisan seorang yang sering diperbarui, yang dimana disusun secara kronologis atau sesuai dengan pengalaman ataupun peristiwa yang sering terjadi. Terus yang terakhir, jenis media sosial yang terakhir adalah wiki. Di sini menjelaskan bahwa kebebasan bagi siapapun untuk mengubah halaman ataupun isi dari sebuah web. Baik, itu penjelasan mengenai jenis media sosial. Sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada mulanya, internet itu berkembang di Indonesia pada tahun 1986 sampai 1987. Itu yang pertama. Berawal dari tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir radio klub atau ARC ITB. Untuk tahun yang kedua itu ada di 1994 pada Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Lalu lanjut pada 1988, UNetLab merupakan protokol internet atau IP pertama yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni. Selanjutnya ada di 1995. Beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Linux di AS. Dan yang terakhir ada di 1992 sampai 1994. Teknologi paket radio atau TCO atau IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Sejarah perkembangan internet dan zona internet Indonesia. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce atau warung internet yang saling menunjang dalam membantu masyarakat Indonesia untuk lebih solid dunia informasi. Saat ini dapat kita amati bersama bahwa Indonesia terus-menerus mengembangkan teknologi guna mendukung perkembangan internet Indonesia. Indonesia sendiri pada tahun 2018 pengguna internet mencapai 150 juta jiwa dengan penetrasi 56% yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan jumlah pengguna internet mobile yang berjumlah 142,8 juta jiwa dengan persentase penetrasi sebesar 53%.
Untuk selanjutnya ada istilah-istilah penting di internet. Yang pertama ada perangkat lunak, perusak atau malware. Malware adalah istilah luas untuk menggambarkan perangkat lunak berbahaya yang dirancang oleh peretas. Untuk perangkat lunak perusak itu mencakup virus, trojan, keylogger, program zombie, dan perangkat lunak lainnya yang berusaha melakukan salah satu dari 4 hal. Vandalisasi komputer Anda dengan cara tertentu, curi informasi pribadi Anda. Dan yang kedua ada router. Kombinasi router atau router modem adalah perangkat keras yang bertindak sebagai polisi lalu lintas untuk sinyal jaringan yang tiba di rumah atau bisnis Anda dari ISP Anda. Router bisa dikabel atau nirkabel, atau keduanya. Dan yang selanjutnya ada email. Email adalah surat elektronik, ini di mana pengirim dan penerimaan pesan yang diketik dari satu layar ke layar lainnya. Media sosial. Media sosial adalah istilah luas untuk setiap alat online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan ribuan pengguna lainnya, seperti Facebook dan Twitter. Itu adalah salah satu contoh situs jaringan sosial terbesar. Dan ada juga LinkedIn, adalah situs kombinasi sosial dan profesional. Dan situs-situs populer lainnya. HTTPS atau HTTP adalah akronim untuk Hypertext Transfer Protocol, standar komunikasi data dari halaman web. Terus yang terakhir ada browser. Browser adalah pengguna internet, pemula, dan mahir, semua mengakses web melalui perangkat lunak, peramban web, yang termasuk dalam komputer dan perangkat seluler, atau handphone, televisi, radio, atau yang lainnya pada saat pembelian. Browser lain dapat diunduh dari internet. Kesimpulan, berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, kami menarik kesimpulan bahwa internet telah melalui berbagai macam revolusi, dimulai dari yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, yaitu ARPANET, dan MILNET yang hanya bisa diakses terbatas. Sampai saat ini, dapat kita akses secara bebas, lalu ada beberapa macam istilah penting di internet, diantaranya browser, webpack, URL, HTTP, alamat LP, dan lain-lain. Sekarang, semua orang memiliki kebebasan yang sama untuk mengakses internet, yang dapat mendorong kemunculan dominasi informasi kepada publik dan berkomunikasi jarak jauh. Mungkin segenap dari apa yang kelompok 5 atau kelompok kami presentasikan terkait materi internet dan revolusi teknologi. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Aryadila, Esos MIKOM, dan dosen pengampu, serta kawan-kawan kelompokku semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.